Berbulan-bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Kita semua udah kasih tahu kalau anak pertama tuh memang prosesnya agak lama, harus sabar. Dua-duanya mereka mah udah tenang, udah bisa kontrol, udah bisa menguasai keadaan. Halo semuanya, aku sekarang lagi di kamar rumah sakit. Sekarang jam 8 kurang. Gigi masih di pembukaan kedua. Emang katanya masih lama. Kalau anak pertama itu memang pembukaannya agak-agak susah. Jadi harus sabar karena Gigi tuh pengen banget normal. Ini istri aku. Masih tidur. Belum pembukaan lagi. Masih pembukaan 3. Doain ya. Semoga lancar, cepet, sehat, selamat ibu dan anaknya. Gue kalau sebagai orang luar ngeliat tadi lu video-videoin, gue sih ngeliat kayaknya lu tenang, santai, atau memang hatinya setenang itu, atau tuh cuman di kamera doang kelihatan tenang? Ya, karena gue tahu Gigi tuh lebih panik dari gue. Jadi gue harus gimana mungkin menenangkan dia, apapun yang terjadi gue harus tenang gitu. Karena Gigi tuh dia apa ya? Tapi Gigi nggak kelihatan panik loh, tadi kelihatannya kayak santai. Dia udah lemes sebenarnya. Dia dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam itu cuman baru sampai pembukaan 3. Lama banget. Dan dia udah ngerasain sakit, dia juga udah. Dan dia tuh tapi semangat karena dia pengen banget lahir normal. Dia makanya squat gitu-gitu. Jadi dia pengen banget dia tuh lahir normal. Tetapi ya Tuhan berkehendak lain, ketubannya pecah, terus bayinya tuh istilahnya udah pup di dalam. Jadi kalau sejam 2 jam terlambat takutnya hal yang buruk terjadi sama bayinya, jadi harus disesar. Nah, sampai akhirnya ada keputusan untuk sesar sendiri itu. Gimana? Lu sendiri gimana pada saat itu? Kalau gue pribadi sih bilang sama Gigi dari awal, kamu mau lahirnya normal, mau lahirnya sesar, itu kan hanya metode cara mengeluarkan si bayinya aja. Yang paling penting kamunya selamat, bayinya juga selamat gitu. Jadi gue nggak mau mengecilkan hatinya dia meskipun dia pengennya normal gitu. Dan pas dokter bilang jam 6 pagi tuh, gue lagi tidur dibangunin. Gue nggak baru tidur jam 5 pagi, jam 6 pagi dibangunin sama dokter. Ini nggak bisa nih, katanya harus sesar. Segera. Giginya tuh masih bilang enggak, saya masih mau normal. Tapi dokternya tuh sebenarnya pengen bilang bahaya, takut giginya panik. Jadi bilang nggak bisa, ini harus sesar. Gigi bilang enggak, saya mau normal. Nggak bisa. Tapi dokternya masih tenang gitu. Dokter Yoso juga hebat banget gitu. Baru selesai pas lahir baru dokternya kasih tahu, Raffi, sebenarnya saya udah panik, kaki saya udah lemes. Kalau terlambat 2 jam atau 3 jam, masih ada beberapa jam sebelumnya itu. Ada kejadian yang bayi itu meninggal di dalam perut karena itu gitu loh. Karena maksudnya di hari yang sama beberapa jam kemudian ada yang kejadian seperti itu. Ada yang kejadian seperti itu. Oke, tadinya kan si Gigi sempat tetap ngotot mau normal, tapi akhirnya yang membuat dia mau sesar apakah lo yang membujuk? Gua langsung tanda tangan gitu kan. Dokternya juga udah bilang harus. Ya udah gue langsung tanda tangan. Jadi pada saat lo tanda tangan ya, dan mamanya Gigi juga bilang udah sesar aja lah. Ya udah, kalau begitu sekarang kita akan segera melihat seperti apa persalinan dari Gigi. Ini dia. Apa namanya itu? Fatar Malik Ahmad. Mau ketemu bayinya ya? Mana anakku? Itu anaknya situ diculik sama mama. Ma, jangan digendong-gendong terus ya. Siapa? Enak habis tidur ya?
sekarang kalau gua tanya, udah 3 hari berarti status seorang Raffi Ahmad berubah menjadi ayah. Udah ada satu perubahan yang cukup signifikan nggak menurut lo? Lo ngerasa kayak gila ya gue jadi ya. Gue sebel banget setiap kali gue kerja nih, Gigi tuh ngirimin foto anaknya. Anak Anak. Iya, maksudnya tuh dia lagi syuting nih tadi sebelum mulai basa-basi dia kirimin foto dia lagi peluk si Rafathar. Papanya mana sih? Katanya nggak pulang-pulang, jadinya pengen cepet pulang. Lo belum pulang-pulang emang? Bukan, istilahnya baru kerja keluar bentar kan. Jadi dikirimin foto-foto terus jadinya pengen pulang gitu loh. Lo tapi pengen pulang? Ya enggak, ya pengen lah. Bapak jawaban-jawaban yang pertama itu biasa agak bener loh. Ya, kalau kerjaannya belum kelar ya gimana bisa pulang? Nggak, gue tahu yang bikin dia justru nggak mau pulang karena kalau selama bisa mencari rezeki sebanyak-banyaknya untuk anak itu yang membuat dia agak terhalang untuk pulang gitu kan. Tapi sekarang saya akan memanggilkan seseorang yang sangat bertanggung jawab atas hadirnya Rafathar. Maksudnya sangat bertanggung jawab gimana? Ya saya lah yang bertanggung jawab. Saya melakukan hal itu. Maaf, tadi Bapak bilang anaknya. Kita harus klarifikasi. Bukan, maksudnya anaknya. Jangan-jangan Bapak bukan ayahnya. Enggak. Bapak ngomong tadi anaknya. Oke, kita buktikan aja secara DNA. Oke, apakah betul Anda adalah ayahnya? Langsung saya panggilkan. Hai, silakan Mr. Riget, silakan masuk. Oh, ada di sini. Selamat datang. Silakan. Dokter. Ya kan bener kan bertanggung jawab kan? Iya dong. Silakan dok, duduk. Ini Dokter Yoso. Jadi dokter ini hebat loh. Dia yang ngelahirin Gigi. Sekarang Dokter Yoso lah yang dia yang melahirkan Gigi. Dia ibunya Gigi. Bukan. Anda apa kabar? Maksudnya waktu dari Mama Rita pas lagi lahiran, Gigi keluar sama Dokter Yoso. Sekarang anaknya Gigi sama dikeluarin lagi dari Dokter Yoso. Berarti nanti sampai anaknya Gigi harus Dokter Yoso ya. Amin. Cucunya Gigi. Amin. Silakan duduk. Oke. Dokter Yoso. Tapi Dokter Yoso ini saya salutnya salah satu dokter yang memang menerapkan kepada seluruh umat manusia, perempuan khususnya untuk jangan takut lahir normal. Jadi selalu Dokter Yoso itu jangan takut lahir normal supaya merasakan gimana sih jadi seorang wanita gitu. Kok dokter tahu sih banyak perempuan yang takut lahir normal? Aku takut dok, salah satu perempuan. Dia mah nggak normal orangnya, wajar aja. Kok bapak tahu sih saya nggak normal? Nggak pernah ngerasain. Enggak, Cipan ini termasuk memang yang lebih pro ke sesar. Jadi setiap syuting lihat aja di jendela pasir gini. Nggak, tapi toh kan gini dok, cuman kan walaupun ada perempuan yang pengen banget melahirkan normal, tapi kan toh akhirnya juga harus sesar. Kayak tadi aku sempat diceritain sama Gigi, maksudnya sama Gigi, sama Raffi. Gimana Gigi yang memang saat itu harus sesar, tapi dokter tetap berusaha tenang di depan Gigi. Dokter mah tenang ya, padahal saya udah tahu kakinya udah gemeter. Tapi memang kondisi waktu itu memang membahayakan dok untuk normal. Ya, jadi kalau bisa secara retrograd ya, mula-mula memang dari awal sewaktu pemeriksaan hamil, pemeriksaan secara klinis, baik bayinya, ibunya itu perhitungan saya bisa melahirkan normal gitu. Jadi dalam proses persalinan pun itu mulai dari hari Jumat pagi itu proses semua berjalan normal. Pembukaan makin lama makin maju, kepala juga makin turun. Ya. Cuma tiba-tiba sekitar pagi-pagi sekali itu hampir jam 6 kira-kira gitu ketubannya tiba-tiba pecah. Ketuban, salput ketuban pecah, air ketubannya warnanya mulai kehijauan. Begitu kita monitor, ya monitoring itu dengan pemasangan kardiotokografi namanya CTG. Nah gambaran itu menunjukkan mulai aliran darah ke bayi mulai nggak normal, agak berkurang. Jadi daripada si bayi, si janinnya mengalami hipoksia, artinya kekurangan oksigen, terutama di otak, itu lama-lama dampaknya tidak baik. Bahkan bisa janin meninggal di dalam sebelum lahir. Nah, jadi harus sikap kita dokter melahirkan secepat mungkin. Nah,
memang kenyataan dalam 45 menit ya, alhamdulillah bisa bayi sudah dilahirkan. Betul. Dan ternyata memang rupanya bayinya yang kemarin-kemarin tuh posisinya bagus, muter. Bayinya nggak bisa diem, jadi begini. Ya, anaknya Raffi. Telentang. Oh, telentang. Lu sih, lu Iya, pikir iya. balik. Jadi begini bayinya nih. Maaf, dari tadi lu kangkangin dokter dia terus ya, Pak? Enggak, kan gue praktek. Oh iya. Jadi menghadap ke depan, terus ternyata tali pusatnya itu kejepit. Oh. Kejepit antara kepala dengan panggul Ibunya, Makanya oke. terhambat aliran darahnya. Makanya keputusan sesar itu harus segera Sesar, dilakukan ya, segera. Dok ya. Betul. Nanti kita juga akan kembali melanjutkan pembicaraan kita dengan dokter. Kita pengen tahu nih sebenarnya Raffi di ruang sana di rumah sakit pada saat itu seperti apa kondisinya. Dan kita juga pengen tahu Raffi sebenarnya udah siap belum jadi ayah. Jangan kemana-mana, tetap di Bas-Bas. Mendengar senandungmu terlihat jelas di